Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memulihkan atau menormalkan tanaman padi setelah terendam banjir. Pada beberapa minggu yang lalu, cuaca di seluruh Indonesia secara merata mempunyai kelebihan atau curah hujan yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan di mana-mana terjadi banjir, termasuk di daerah saya ini, di tanaman saya ini, di sawah saya ini, padinya terendam banjir. Ini adalah sisa-sisa banjir kurang lebih seminggu yang lalu. Ini adalah padi, banyak yang tumbang, tertimbun kayu, tertimbun daun dari banjir. Tetapi meskipun sudah terendam banjir, masih bisa mengeluarkan malai atau tumbuh normal. Ya, yang lain tumbuh normal. Hamparan ini awalnya semua ini tertutup oleh air, tidak nampak sama sekali padinya. Ya. Ini adalah contoh material atau sisa-sisa banjir sampai di atas daun, jadi memang padinya terendam. Ya. Lalu bagaimana cara memulihkan atau menormalkan padi setelah terendam banjir? Yang saya lakukan adalah ada 3 hal, ada 3 langkah yang saya lakukan ketika padi pasca terendam banjir. Yang pertama adalah saya langsung mengeringkan sawah. Jadi ketika banjir sudah surut, kondisi sudah normal kembali, saya mengeringkan sawah. Airnya saya buang semua, sawah dikeringkan kurang lebih 3 hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelembapan setelah padi terendam banjir. Setelah melakukan pengeringan, langkah kedua yang harus dilakukan adalah saya menyemprot dengan dolomit. 1 tangki saya beri 4 genggam, atau kalau saya menggunakan bekas sabun krim, sabun wing itu saya penuhkan, atau teman-teman bisa menggunakan bekas kaleng susu, ya, dipenuhkan. 1 tangki diberi 1 kaleng susu itu, atau kalau menggunakan genggam diberi sekitar 4 genggam, dicampur dengan sabun krim. Kenapa hal itu dilakukan? Jadi untuk menetralisir tanah yang sudah terendam banjir, karena banjir ini kan membawa material-material atau zat-zat yang kita tidak tahu dari mana. Bisa jadi itu dari kandang sapi, dari kandang ayam, atau limbah-limbah perusahaan atau pabrik yang menyebabkan tanah menjadi tidak normal atau tanah tidak pada kondisi ideal yang semestinya. Maka langkah yang saya lakukan adalah dengan menyemprot dengan yang sudah saya sebutkan tadi, dolomit dan sabun krim. Tujuannya untuk menetralkan kembali tanah yang sudah terendam banjir. Hal itu saya lakukan selama 3 kali, setiap 4 hari sekali. Jadi saya lakukan selama 3 kali, selama 4 hari sekali. Di sela-sela setelah penyemprotan dolomit dan sabun krim tadi, langkah ketiga yang saya lakukan adalah menyemprot dengan fungisida dan bakterisida. Hal itu saya lakukan karena sudah pasti padi yang terendam itu biasanya akan terkontaminasi dengan jamur ataupun bakteri. Jadi yang langkah ketiga yang saya lakukan adalah menyemprot dengan fungisida bakterisida. Adapun fungisida dan bakterisida yang saya gunakan adalah Bactosin, ya,
bungkusnya bisa teman-teman lihat, botolnya yang warna kuning itu adalah Bactosin. Saya menggunakan dosis 2 mili per liter. Jadi kalau tangki 15 liter itu saya gunakan 30 mili, dicampur perekat dan dicampur dengan pupuk MKP. Tujuan pencampuran dengan pupuk MKP ini memberikan nutrisi kepada padi yang sudah terendam banjir tadi, karena kebetulan memang padi saya sebelum terendam banjir itu adalah sudah mulai muncul malai-malai padi. Sudah sekitar 20-30% muncul malai. Sekarang sudah hampir 75% lebih, 75% malai sudah keluar. Tetapi alhamdulillah malainya muncul dengan normal, padinya tetap sehat. Ya. Jadi yang saya lakukan 3 langkah itu yang saya lakukan, atau usaha-usaha yang saya lakukan setelah padi terendam banjir. Secara normal padi itu akan bertahan terhadap banjir 2 kali 24 jam. Padi masih bisa tahan terhadap genangan air. Tapi masalahnya ketika tidak diberi perlakuan, tentu tanaman atau padi tidak akan tumbuh maksimal seperti normalnya tidak terserang banjir. Saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk tidak menggunakan pupuk tabur jenis apapun, terutama yang mengandung nitrogen. Kenapa saya tidak sarankan? Karena itu akan membunuh tanaman padi itu sendiri. Bisa ditandai dengan padinya tidak tumbuh dengan normal atau efek terbakar karena kelebihan nitrogen. Perlu teman-teman ketahui bahwa material-material banjir itu sebenarnya membawa nutrisi-nutrisi yang berlebihan. Oleh sebab itu, kalau ditambah dengan pemupukan tabur, itu justru akan membuat tanaman menjadi tidak normal. Jadi ini adalah sisa-sisa material banjir, ya, kayu, ada papan. Jadi waktu itu memang terendam tidak nampak. Ini sampai tumbang. Kenapa sampai tumbang? Karena memang ini yang tertimpa kayu, ya. Kalau yang atas itu tidak. Jadi padinya tetap normal tumbuhnya, tidak tumbang. Meskipun demikian, setelah saya lakukan 3 langkah tadi, yang sudah tumbang ini pun dia masih mampu untuk mengeluarkan malai. Ya, ini contoh. Masih mampu mengeluarkan malai, berarti langkah yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah tepat. Bagi teman-teman yang mengalami hal serupa atau sama, sebenarnya bisa menjadi solusi langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi. Baik, itu saja saya kira teman-teman pengalaman yang bisa saya bagikan bagaimana cara memulihkan atau merawat tanaman padi yang sudah terkena banjir.